lebih dekat kisah-kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini yuk kita mendengarkan kisah mengenai mengenal Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali dan disebutkan dengan nama gelarnya 2 kali. Al-Quran mengenalkan Nabi Yunus dengan 2 gelar, yaitu Sohib Al-Hud yang artinya orang yang berada di perut paus dan Zunnun. Bagaimana ya kisah dakwah beliau? Yuk dengarkan baik-baik ya. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah di daerah Mosul, Irak. Di daerah tersebut terdapat sebuah kampung bernama Ninawa. Penduduk dari kampung tersebut berpaling dari jalan Allah. Mereka justru menyembah patung dan berhala. Melihat kondisi ini, Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk mengembalikan keimanan mereka. Ajakan Nabi Yunus kepada mereka ternyata tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Sekian lamanya, ajakan Nabi Yunus tidak mendapat sambutan positif. Nabi Yunus pun berniat meninggalkan mereka. Di saat kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa setelah Yunus berlalu 3 hari dari Ninawa, Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung-kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, tiba-tiba ombak laut menjadi sangat besar. Angin begitu kencang dan membuat kapal menjadi oleng sehingga hampir saja tenggelam. Untuk meringankan beban kapal, beberapa barang dilempar ke laut dengan tujuan untuk meringankan beban kapal. Tetapi ternyata kapal itu tetap saja oleng hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka menyepakatinya dan kemudian membuat undian. Bagi yang namanya muncul, maka ia yang akan dilempar ke laut. Saat diundi, ternyata yang keluar adalah Yunus. Orang-orang yang ada di kapal itu tidak setuju kalau yang dilempar adalah Yunus. Maka diundanglah undiannya. Saat dibuka yang kedua, ternyata jatuh kepada Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melemparkan dirinya ke laut. Pada saat bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya ataupun mematahkan tulangnya. Saat berada di perut ikan, Nabi Yunus tersadar akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus benar-benar menyesal dan berdoa kepada Allah untuk mengampuninya. Nabi Yunus terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah SWT atas kehilafannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa Nabi Yunus dan berkenan mengampuninya. Dengan perintah Allah, paus besar yang menelan Nabi Yunus perlahan-lahan berenang ke tepi laut dan memuntahkan tubuh Nabi Yunus yang sakit dan lemas ke daratan. Allah lalu menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan melindunginya dari terik matahari sampai keadaan Nabi Yunus mulai membaik. Setelah sehat kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya di negeri Ninawa yang dulu ditinggalkan. Nabi Yunus pun berjalan menuju kampung halamannya. Penduduk kota Ninawa menyambut gembira kembalinya Nabi mereka yang telah lama menghilang. Itulah tadi kisah tentang Nabi Yunus.
Tahukah kalian bagaimana ya doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan? Yuk kita hafalkan bersama-sama bacaan doanya ya. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, Allah Azza wa Jalla. Subhanaka, Maha suci Engkau Allah Azza wa Jalla. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau Allah Azza wa Jalla. Maha suci Engkau Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, apakah kalian sudah mulai hafal? Dalam sejumlah riwayat, Rasulullah membeberkan manfaat membaca doa tersebut. Di antaranya riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Hakim dalam Nawadir Al-Usul bahwa Rasulullah menyatakan barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan dan sangat mudah bagi Allah dalam menyelesaikan masalah hambanya. Mengapa bisa begitu? Karena dalam doa itu terdapat pengakuan pada ketauhidan Allah, pengakuan akan kemahasucian Allah, serta pengakuan hambanya terhadap setiap dosa, kesalahan, dan kezaliman yang diperbuat diri sendiri. Oh iya, teladan-teladan apa ya yang bisa kita petik dari kisah tadi? Yang pertama, saat kita mengejek kebaikan dan belum ada tanggapan yang baik, maka tidak boleh marah-marah dan langsung meninggalkan. Kedua, berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Tiga, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah segera menyesal dan meminta maaf atau ampunan. Dan yang terakhir, Allah akan menerima taubat hamba yang menyesali perbuatan dosanya dan memohon ampun. Itu tadi kisah dan teladan mengenai Nabi Yunus. Tunggu kisah-kisah Nabi selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.